Berita mengejutkan datang dari jantung Timur Tengah. Sebuah rudal balistik melesat di langit malam, menembus sistem pertahanan udara Israel dan menghantam tepat ke arah sebuah pabrik senjata utama. Dentuman dahsyat yang terjadi sesaat kemudian membuat langit memerah, sementara kepulan asap hitam membumbung tinggi hingga tampak dari puluhan kilometer jauhnya. Siaran televisi internasional segera memberitakan peristiwa ini dengan nada terkejut, menyebutnya sebagai salah satu insiden militer paling serius dalam dekade terakhir. Ironisnya, insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah pemerintah Israel secara resmi mengumumkan pengerahan 3.000 pasukan IDF ke Palestina. Pengumuman tersebut awalnya dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan, sebuah pesan bahwa Israel masih memiliki kendali penuh atas konflik yang tak kunjung reda. Kamera-kamera media internasional merekam parade pasukan yang bersiap, kendaraan lapis baja yang berjejer, serta wajah-wajah komandan yang penuh percaya diri. Namun, kebanggaan yang baru saja dipamerkan itu kini mendadak menjadi latar belakang dari sebuah tragedi yang tak terduga. Apa yang semula ingin diproyeksikan sebagai demonstrasi kekuatan militer justru berbalik arah. Alih-alih menakut-nakuti lawan, Israel kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pusat logistik persenjataannya luluh lantak. Rencana operasi besar-besaran ke Palestina yang digadang-gadang menjadi bukti supremasi militer berubah menjadi bumerang yang menghantam mereka sendiri. Di layar kaca, analis internasional menyebut peristiwa ini sebagai momen paling memalukan bagi Israel dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah saksi mata menggambarkan ledakan itu seperti kiamat kecil. Seorang warga yang tinggal di kota terdekat mengatakan, tanah bergetar seperti gempa, jendela rumah pecah, dan suara ledakan begitu keras hingga telinga terasa berdenging. Jalanan dipenuhi orang-orang yang berlarian, sebagian dengan wajah pucat dan panik, sebagian lain merekam kejadian dengan ponsel mereka. Api berkobar tanpa kendali, menyulut kepanikan massal yang merambat lebih cepat daripada sirene ambulans. Militer Israel sendiri tampak kelabakan menghadapi kondisi darurat mendadak ini. Pasukan pemadam kebakaran dan unit medis berusaha menembus area ledakan, namun kobaran api terlalu besar untuk segera ditangani. Sirene meraung-raung tanpa henti, sementara helikopter melayang di udara untuk memantau situasi. Di layar berita internasional, gambar-gambar kekacauan itu menghapus bayangan superioritas militer yang sebelumnya dipamerkan. Dunia menyaksikan bagaimana negara yang selama ini dikenal sebagai kekuatan tak tergoyahkan, bisa terguncang hanya dalam hitungan menit. Pabrik senjata yang selama ini menjadi tulang punggung logistik militer Israel, kini hanya menyisakan puing-puing hitam. Gudang yang biasanya berisi ribuan amunisi, roket, dan perlengkapan tempur berubah menjadi kawah besar penuh puing besi yang meleleh. Ledakan dahsyat itu memicu reaksi berantai, menghancurkan hampir seluruh kompleks dalam hitungan detik. Foto satelit yang beredar di media internasional menunjukkan lubang raksasa dengan sisa bangunan hanya berupa rangka baja yang hangus. Analis militer menyebut bukan sekedar serangan, ini pemenggalan logistik Israel secara brutal. Api menjalar cepat dari satu gudang ke gudang lainnya, menyalakan tumpukan bahan peledak sekunder. Kobaran api membara begitu besar hingga tampak seperti matahari kedua di tengah malam. Petugas pemadam kebakaran berjuang mati-matian untuk memadamkan api, namun setiap kali satu titik berhasil dikendalikan, ledakan kecil lain kembali menyebarkan bara ke area baru. Warga dari kota terdekat bisa melihat langit malam berubah menjadi merah pekat, sementara bau mesiu bercampur asap menyelimuti udara. Kekacauan meluas hingga ke pemukiman sipil, ribuan warga dievakuasi dengan tergesa-gesa, sebagian berlari dengan membawa anak-anak, sebagian lain hanya sempat menyelamatkan dokumen penting. Jalanan dipenuhi kendaraan yang bergerak lambat karena kemacetan panjang. Di antara suara klakson dan tangisan, sirene darurat terus meraung. Kami tidak tahu harus kemana, hanya tahu bahwa rumah kami tidak lagi aman, kata seorang ibu sambil memeluk erat dua anaknya.
Kepanikan itu menyapu seluruh lapisan masyarakat, memperlihatkan bahwa serangan ini bukan hanya menargetkan militer, tapi juga mengguncang jantung psikologis warga sipil. Unit militer Israel terlihat tidak siap menghadapi kondisi ini. Alih-alih memberikan rasa aman, beberapa pasukan justru kebingungan di lapangan. Beberapa kendaraan lapis baja tampak bergerak terburu-buru untuk mengamankan area, namun tanpa koordinasi yang jelas. Media lokal menyiarkan gambar tentara yang sibuk mengevakuasi sesama rekannya yang terluka akibat ledakan sekunder. Seorang pengamat menyebut, pasukan Israel terlihat lebih seperti regu pemadam yang panik, bukan tentara yang siap perang. Situasi ini menyingkap betapa rapuhnya infrastruktur pertahanan jika logistik utama hancur mendadak. Kejadian ini dengan cepat mengundang komentar sinis dari para analis regional. Salah satu menyindir, pasukan boleh banyak, tapi kalau senjata tinggal abu, itu bukan operasi militer, itu lomba lari massal. Di media sosial, warganet menuliskan komentar pedas. IDF bukan lagi Israel Defense Force, tapi Israel Disarmed Force. Sementara itu, sebuah editorial di salah satu surat kabar Arab menuliskan kalimat tajam, Israel ingin menunjukkan giginya, tetapi sekarang yang terlihat hanya gusi kosong. Sindiran-sindiran itu menambah luka psikologis di tengah kerugian besar yang diderita, membuat Israel tidak hanya kehilangan gudang senjata, tapi juga kehilangan wibawa di mata dunia. Serangan rudal yang menghancurkan pabrik senjata Israel tidak hanya menciptakan ledakan fisik, tetapi juga mengguncang fondasi keseimbangan militer di Timur Tengah. Selama puluhan tahun, Israel dikenal sebagai kekuatan dominan dengan teknologi tempur canggih yang sulit ditandingi. Kini, dengan satu hantaman telak, citra itu tergores dalam. Para analis menilai, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Israel terlihat rapuh, dan momentum ini bisa menjadi pemicu pergeseran peta kekuatan regional. Bagi rakyat Palestina, peristiwa ini terasa seperti angin segar di tengah penderitaan panjang. Jika biasanya mereka harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari IDF, kini mereka melihat lawan mereka justru sibuk dengan luka di halaman sendiri. Seorang pemuda di Gaza mengatakan dengan nada lega, mereka ingin datang dengan senjata, tapi senjatanya terbakar sendiri. Itu hadiah dari langit. Dampak psikologis ini besar, rasa takut yang selama ini membelenggu digantikan oleh optimisme bahwa kekuatan penindas ternyata tidak kebal. Iran dengan cepat merilis pernyataan resmi yang penuh retorika keras. Seorang pejabat militer tinggi menegaskan bahwa serangan itu bukan untuk memicu perang total, melainkan peringatan serius. Setiap langkah agresif Israel tidak akan berjalan tanpa konsekuensi, katanya dingin. Ia menambahkan metafora yang menggema, kalau kalian bermain api di dekat gudang mesiu, jangan kaget bila akhirnya kalian terbakar sendiri. Pernyataan itu disiarkan berulang kali di televisi Iran, menampilkan mereka sebagai pihak yang mampu menahan dominasi Israel dengan presisi mematikan. Negara-negara Arab memberikan respons yang beragam, sebagian menyambut diam-diam dengan rasa puas melihat dominasi Israel untuk sekali waktu diguncang. Di kafe-kafe Kairo dan Amman, obrolan ringan penuh sindiran terdengar, yang katanya paling kuat ternyata terbakar oleh gudangnya sendiri. Namun di level diplomatik, suara resmi jauh lebih hati-hati. Mesir, Yordania, dan Turki menyerukan agar semua pihak menahan diri, khawatir insiden ini bisa melebar menjadi perang skala penuh yang menyeret kawasan ke dalam kekacauan. Kontras antara ucapan publik dan sikap resmi menunjukkan dilema politik yang mereka hadapi. Dengan insiden ini, Timur Tengah memasuki babak baru. Israel yang selama ini menjadi poros kekuatan militer, kini terlihat goyah, sementara Iran justru semakin percaya diri menegaskan pengaruhnya. Palestina mendapatkan momentum psikologis, sementara negara-negara Arab lain membaca peluang untuk menekan Israel di panggung diplomasi. Dunia menyadari bahwa satu rudal yang tepat sasaran bukan hanya menghancurkan sebuah pabrik senjata, tetapi juga mampu menggoyahkan narasi puluhan tahun tentang siapa yang benar-benar berkuasa di kawasan penuh bara ini. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, langsung mengeluarkan pernyataan resmi.
Gedung Putih mengecam keras serangan rudal Iran dan menyebutnya sebagai tindakan provokatif yang membahayakan stabilitas kawasan. Namun di balik pernyataan formal itu, para analis menilai Washington berada dalam posisi serba salah. Dukungan tanpa syarat akan semakin membebani AS, terutama ketika mereka juga sedang terlibat dalam krisis global lain. Seorang pengamat di Washington berkomentar, setiap kali gudang Israel terbakar, mereka menoleh ke AS untuk meminta senjata baru. Lama-lama, Amerika bukan sekutu, tapi bengkel darurat 24 jam. Di Eropa, reaksi juga beragam. Inggris dan Jerman menyuarakan dukungan penuh terhadap Israel, sementara Prancis memilih kata-kata yang lebih hati-hati, menyerukan deeskalasi agar perang tidak melebar. Di balik layar, beberapa diplomat Eropa menyatakan kelelahan menghadapi krisis yang berulang. Setiap kali ada masalah, Israel minta dukungan penuh. Tapi siapa yang menanggung biayanya? Kami juga punya krisis energi dan perang lain di depan mata, ujar seorang diplomat anonim di Brussel. Sekutu Israel tampak mulai terbebani oleh pola permintaan bantuan yang tak ada habisnya. Para analis kebijakan luar negeri menyoroti dilema besar. Apakah sekutu-sekutu Israel sanggup terus menutup celah logistik yang kini terbuka lebar? Pengiriman senjata dalam jumlah besar berarti mengorbankan cadangan mereka sendiri. Selain itu, opini publik di negara-negara barat mulai mempertanyakan mengapa pajak mereka harus terus mengalir untuk mendukung perang yang tak kunjung selesai. Menolong teman boleh, tapi kalau tiap kali pinjam senjata, ujung-ujungnya terbakar sendiri, siapa yang mau terus jadi penyedia? Sindir seorang kolumnis di Eropa. Media internasional segera menjadikan insiden ini sebagai headline utama. The Guardian menulis dengan judul pedas, Israel's Arsenal in Flames, a Blow to Military Supremacy. Sementara Al Jazeera menyoroti bagaimana insiden ini mengubah persepsi publik Arab terhadap dominasi Israel. CNN menampilkan tayangan eksklusif satelit yang memperlihatkan kehancuran pabrik senjata. Lini editorial bervariasi, namun ada satu kesimpulan yang senada. Israel tidak lagi terlihat tak tergoyahkan. Media memainkan peran penting dalam membentuk opini global, membuat citra Israel semakin runtuh di mata masyarakat internasional. Di media sosial, reaksi publik jauh lebih blak-blakan dan penuh sindiran. Tagar #IsraelOnFire dan #SelfDestructArmy menjadi trending global. Meme-meme bermunculan, dari gambar tentara Israel membawa pistol mainan, hingga karikatur gudang amunisi yang terbakar dengan teks musuh terbesar Israel adalah dirinya sendiri. Komentar sinis bertebaran. Israel akhirnya menemukan lawan yang tidak bisa mereka bom, gudang senjata mereka sendiri. Gelombang ejekan ini menyebar cepat, menambah tekanan psikologis yang tidak kalah berat dibanding kerugian material. Pasca hancurnya pabrik senjata utama, Israel kini berada di persimpangan yang pahit. Ada dua jalan yang sama-sama berisiko. Pertama, tetap melanjutkan pengerahan ribuan pasukan IDF ke Palestina, meski dengan persediaan senjata yang menipis. Namun, langkah ini setara dengan mengirim prajurit ke medan tempur tanpa perisai, menjadikan mereka sasaran empuk. Kedua, menunda operasi militer dan fokus membangun kembali infrastruktur pertahanan, tapi itu berarti mengakui kelemahan di depan dunia sekaligus memberi waktu bagi musuh untuk bersiap. Dua pilihan, dua bencana. Krisis ini langsung merembet ke ranah politik domestik. Media lokal menyoroti meningkatnya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Pertanyaan keras muncul, bagaimana mungkin pemerintah yang mengaku paling siap perang bisa kecolongan serangan sebesar ini? Prajurit IDF pun dilaporkan frustrasi. Sebagian menyebut mereka siap bertempur, tetapi tidak memiliki senjata layak. Pasukan siap perang, tapi senjata nihil. Itu bukan tentara, itu pawai 17 Agustus, ujar seorang komentator lokal dengan nada sarkastik. Tekanan internal ini memperlihatkan bahwa ancaman terbesar Israel saat ini mungkin bukan dari luar, melainkan dari dalam negerinya sendiri.
Dalam kondisi rapuh, Israel semakin menggantungkan diri pada Amerika Serikat. Namun, ketergantungan ini justru menjadi bumerang. Washington sendiri tengah menghadapi tekanan geopolitik di banyak front, Eropa Timur, Indo-Pasifik, hingga krisis domestik. Menambah beban Israel ke dalam daftar itu membuat para pengamat bertanya, apakah AS benar-benar sanggup menopang sekutunya tanpa batas? Kalau tiap kali ada gudang meledak, mereka lari ke Amerika, lama-lama Pentagon bukan jadi sekutu, tapi jadi tukang servis darurat 24 jam, sindir seorang pengamat kebijakan luar negeri di Eropa. Selama puluhan tahun, Israel membangun reputasi sebagai kekuatan militer paling ditakuti di kawasan. Mereka sering digambarkan sebagai tak tergoyahkan, namun satu serangan rudal Iran telah memecahkan mitos itu. Dunia kini menyaksikan bahwa bahkan negara dengan teknologi tinggi bisa lumpuh ketika logistiknya hancur. Yang lebih parah, citra itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan sekadar membangun kembali gudang senjata. Runtuhnya wibawa jauh lebih sulit dipulihkan ketimbang runtuhnya bangunan. Peristiwa ini menandai titik balik dalam narasi panjang konflik Timur Tengah. Israel yang selama ini berdiri sebagai pusat superioritas, kini dipaksa menghadapi realitas baru. Mereka bukan lagi sosok yang tak tergoyahkan. Palestina mendapatkan ruang bernafas, Iran memperoleh legitimasi sebagai penantang, dan negara-negara Arab lain melihat celah strategis untuk menekan dominasi lama. Bagi dunia, insiden ini menjadi pengingat bahwa perang bukan hanya soal jumlah pasukan, melainkan juga soal kesiapan logistik, psikologi, dan legitimasi politik. Satu rudal telah mengubah arah sejarah.